Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau menikah niatnya untuk menghalalkan saja, tapi tidak untuk hidup serumah dulu, tidak untuk berhubungan badan dulu, tidak menafkahi dulu, karena statusnya masih sama-sama kuliah, belum punya pekerjaan, apakah boleh? Terima kasih. Di dalam menikah itu ada beberapa, mungkin bisa kita kelas-kelaskan atau tingkatan-tingkatan. Saudara yang menikah dengan normal, tujuan normal, bukan karena dia takut kepleset zina dan sebagainya, maka dia di dalam menikah lebih tenang di dalam memilihnya. Ini adalah harapan nomor satu cara menikah. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, harapan, keturunan dan sebagainya direncanakan. Ada menikah yang paling rendah tapi masih di atas jauh dari keharaman. Masih lumayan bagus, maksud rendah di antara kebaikan-kebaikan. Jangan dianggap jelek. Nikah ada tingkat tertinggi pernikahan, ya, dengan tujuan mulia, harapan mulia, semuanya. Ada nikah derajat paling rendahnya pernikahan, tapi masih halal, masih wilayah halal, selamat, tidak dosa. Contohnya apa? Nikah takut melakukan dosa keharaman. Nah ini, ya seperti yang disampaikan ini adalah karena mungkin pergaulannya tidak bagus. Untuk menikah untuk kelas nomor 1 ini nggak bisa karena belum pengen punya anak, karena pengen melanjutkan sekolah dan sebagainya. Sementara lingkungannya membahayakan, syahwatnya jika sering bergolak dan sebagainya, khawatir nanti ini. Sementara kemudian seorang anak muda SMA kuliah, lalu dia secara zahir sudah ada rasa barangkali, dan juga ini laki-laki ini baik, perempuan juga baik. Kalau seandainya terjadi apa-apa nggak ada masalah, cuman kayaknya kita belum niat untuk menikah beneran saat ini. Menikah beneran maksudnya seperti hidupnya, seperti layaknya suami istri, belum siap. Lalu apa? Menikah halal, ya sah. Dan bisa jadi mungkin setelah itulah, selama ini kan ada orang punya pacar biar punya motivasi belajar kuliah. Loh, kok dengan yang haram motivasinya? Kenapa enggak buat motivasi dari yang halal? Ya yang kita inginkan bukan ini, memang yang kita inginkan kalau kamu sekolah nak, yang semangat serius sekolah, jangan mikir yang enggak kalau belum waktunya. Sebab cinta itu kalau belum waktunya menyiksa dirimu, sehingga suksesmu susah karena kamu tersiksa dengan cinta yang belum waktunya. Itu kan pembahasan Pak, ini pelajaran cinta. Cuman kalau kasusnya saya tidak kuat, syahwat saya tinggi dan sebagainya, gini-gini, saya takut godaan, gangguan dan sebagainya. Oke, menikah. Biarpun ini adalah tingkat rendah, tapi rendah wilayah halal. Jangan dianggap ini keluar haram, halal. Sehingga menikah seorang mahasiswa dengan mahasiswi, menikah yang penting adalah di saat bepergian ada yang menemani, halal. Kalaupun terjadi apa-apa pun mereka halal kok. Biarpun mereka sudah komitmen, ya sah. Sampai kuliah nanti kita selesaikan baru resepsi, oke. Di pertengahan ternyata terjadi sesuatu dan hamil, halal memang suami istri. Cuman biasanya kalau niatnya tinggi, dia bisa membatasi kok. Semangatnya untuk menyelesaikan sekolah, semangatnya tinggi. Yang penting dia akan berbangga. Yang penting antara kita halal sayangnya. Itu orang melakukan yang haram, kemana-mana gonta-ganti lagi dan sebagainya. Naudzubillah. Tapi kita halal, dia seperti itu. Kita ke sana halal, kemana halal, tinggal serumah halal. Cuman tolong untuk sementara agar kita tidak, misalnya tidak hubungan atau tidak hamil dan seterusnya dengan bermacam-macam cara, sah. Itu sah saja. Tidak ada resepsi, sah. Justru di hari banjir begini, itu bisa saja menjadi aliran-alir air solusi. Di hari yang naudzubillah, anak-anak mencoba-coba. Naudzubillah. Kadang ini kalau sudah masalah coba-coba yang haram ini, kadang-kadang bukan orang yang tidak punya halal. Kadang punya halal. Naudzubillah, nuruti hawa nafsu hanya penasaran gara-gara tontonan yang haram. Hai, maka saya kembali kepada masalah ini. Sedih kadang kita menemukan berita ada satu orang, dia tampak baik-baik saja karena matanya kotor, dia mencoba-coba yang haram. Haram dicoba. Haram mencuri untuk syahwatnya, bukan mencuri uang. Ini permasalahannya. Nah, ini kalau yang sudah menikah dan sebagainya tentu hina di atas hina, rendah di atas kerendahan. Akan tapi Allah Maha Kasih, ayo kembali tobat yang punya permasalahan. Sudah punya suami, punya istri seperti itu. Punya suami kadang-kadang naudzubillah mencoba-coba. Ini permasalahan. Adapun yang masih single, masih ini,
banyak hari ini mencoba-coba. Hari ini mengerikan, coba-coba karena sudah terlalu cekoi dengan tontonan. Sehingga mencoba kayak apa sih? Saya hanya pengen dekat saja, saya hanya pengen pegangan tangan. Hari ini pegangan tangan, minggu depan tidak pegangan tangan, sudah ciuman. Gimana sih saya bersentuhan di wilayah itu? Bersentuhan, terus berkembang, akhirnya zina. Ayo. Gara-gara coba-coba. Maka ini yang sudah menikah di masa kuliah ini, tentunya dipikirkan ini sama-sama kuliah, sama-sama punya masa depan kok. Oke, kalau seandainya nanti aku menikah memang oke, nggak ada masalah. Menghindar dari yang halal. Di saat yang lain coba-coba yang haram, dia mencoba halal. Ini pertimbangan kita semacam ini. Hari ini adalah hari banjir syahwat yang tidak benar. Bukan waktunya kita hentikan, jangan. Tapi solusi yang bagus bagaimana? Pernikahan untuk menyelamatkan akhlaknya di saat kuliah. Sah. Tentunya bukan semuanya harus punya komitmen untuk menyelesaikan sekolah. Tentunya biasa ini ketemu dengan orang yang punya semangat. Bukan hanya laki-laki yang hanya memanfaatkan kesempatan, wah ini anak pengen kuliah, saya nikah. Oh bukan, sudah terbaca laki-lakinya siapa. Mungkin teman kuliahnya yang sudah sama-sama baik, orang tua yang cerdas, bagaimana kamu menikah tapi nggak usah resepsi dulu, nggak usah apa-apa, sayangnya malah dinikahkan, selesai. Bisa jadi ini sebuah solusi. Sebetulnya masuknya seseorang kepada solusi adalah di saat dia takut hanyut. Maka merasa zina adalah haram, hina, dosa, maka begitu mudah mencari solusi. Termasuk yang disebutkan solusi. Tapi naudzubillah yang tidak pernah takut kepada yang hanyut, lihat, biarpun sudah punya solusi halal di rumahnya, dia melakukan yang haram. Permasalahan rasa takut kepada Allah, punya halal di rumahnya, melakukan haram. Bahkan haramnya kadang haram ya. Haram dengan fasilitas suami, haram dengan aduh, sudah punya yang halal. Kadang-kadang naudzubillah, makanya hati-hati. Bukankah itu kebusukan di atas kebusukan? Nah, seperti itu. Ya, jadi apa? Di saat dia takut hanyut dalam budaya yang tidak benar ini, maka menjadikan solusi pasti. Sehingga kalaupun tidak ada apa dahan, akar pun jadi, kan begitu, tidak ada rotan, akar pun jadi. Sehingga solusi tentu bisa. Saya tidak harus nunggu kapal besar, akan tapi saya bisa membuat sampan-sampan untuk saya nyebrang. Solusi karena akan ada kehancuran di sana. Berpikir solusi. Termasuk tadi pernikahan semacam. Karena takut haram, itu yang harus kita besarkan. Tapi kalau orang sudah tidak takut haram, lihat, biarpun di sana 1000 jalan lurus, dia ngambil jalan kotor. Sudah punya halal di rumahnya, ngambil yang haram. Karena sudah hilang imannya, kropos imannya. Dan hati-hati orang yang semacam itu kalau tidak segera kembali kepada Allah dengan serius, dia akan mudah terjerumus lagi. Kenapa? Dia sudah tahu jalan kelok-kelok menuju kehinaan. Dia sudah pandai bagaimana dia berbohong. Dia pandai bagaimana menipu orang, menipu suami, menipu istri, menipu keluarga, menipu dengan cara yang haram itu. Dia udah bermacam mencela. Apalagi ada wah, kehinaan. Dia bisa 5 menit suaminya pergi, dia bisa membuka kehinaan di rumahnya. Karena dia punya alat canggih, dia semakin pintar. Jadi otaknya pun lihat, handphone itu sudah pikirannya bagaimana saya akan berkhianat, saya terus, makanya bermacam aplikasi ada di dalamnya itu yang semestinya untuk kebaikan, mestinya untuk belanja tidak baik, untuk belanjakan orang yang dibenci, orang yang menzinainya. Ini aplikasi misalnya, urusan Grab untuk ke sana, urusan apa, selalu ke sana, lihat. Seperti itu. Apalagi yang pacaran juga sama, yang dikena haram itu, lihat. Apa-apa ke situ semua. Aplikasi yang semua untuk kebaikan jadi ketidakbaikan. Inilah yang terjadi hari ini karena begitu besarnya banjir syahwat hari ini. Harus waspada. Jadi yang ditanyakan adalah sah-sah saja yang demikian itu. Untuk menghindar, tapi tolong benar, laki-laki yang benar sama-sama, bukan laki-laki main-main. Ada laki-laki yang hanya main-main saja, tidak sama-sama. Jika terjadi apa-apa, ada komitmen tanggung jawab dan sebagainya. Apa mungkin resmi pernikahannya, ada kesepakatan bersama, menghantarkan untuk sampai selesai kuliah. Kami menikah juga masih kuliah kok. Masih sekolah waktu itu. Sehingga kami komitmen sederhana, yuk biar sama-sama selesai sekolahnya, kita pakai BSS, bayar sendiri-sendiri. Sehingga karena mengerti, istri tidak pernah minta baju sekalipun sampai selesai 6 tahun lebih nggak pernah minta baju.
Karena mengerti suaminya lagi sekolah, nggak punya duit. Sederhana, nggak ada masalah. Sehingga tidak saling menuntut agar sama-sama sukses. Jangan saling membebani demi halal, demi menghindar yang haram. Seperti itu, indah setelah itu. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Yang sudah menikah, semoga Allah menjaga semuanya. Indah rumah tangganya, takut yang haram. Yang belum menikah adalah dijauhkan daripada terjerumus dalam kehinaan-kehinaan syahwat. Allah mudahkan kepada kita pintu halal, mencukupkan kita dengan halal. Wallahu a'lam bishawab.